Yo, balik lagi sama gue Martin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate informasi tentang technical analysis dari si Bitcoin ya teman-teman ya. Jadi sebelumnya memang video kemarin sudah saya update pergerakan Bitcoin dan juga ada Doge dan Sen teman-teman. Jadi kalian bisa pantau juga buat yang tertarik ataupun penasaran. Nah ya, jadi sekarang kita lihat dulu untuk Bitcoin dominasi Bitcoin. Memang kemarin itu yang seperti kita harapkan dia sideways, ternyata dia drop teman-teman ya. Cuman memang dibarengi dengan dropnya juga Bitcoin ya. Kemarin itu kan kita ekspektasinya ya, ataupun minimalnya kita mau melihat Bitcoin itu sideways di kisaran area 43.500 sampai 44.000 dolar ya, atau sideways gini untuk meneruskan penguatannya. Cuman memang ya tekanan dari si seller masuk lagi, kemudian drop sampai ke box kuning bawahnya ataupun zona 1 ini zona kedua gitu teman-teman ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, ini ada potensi juga ya yang membentuk yang namanya cup and handle ya. Ini cupnya ya, kemudian ini handle-nya, kurang lebih seperti itu. Dengan syarat ya, di area box kuning yang zona 1 ini ya, dia harus mempertahankan posisinya di range ini. Yaitu di kisaran ya 42.400 sampai kisaran 42.900-an lah. Ya, sideways terlebih dahulu di area sini ya, teman-teman. Kita bisa lihat ya alurnya ya, drop up, kemudian dia drop lagi, semoga dia sideways sejenak, kemudian melanjutkan penguatannya kembali dengan area neckline ya di area zona box warna kuning di nomor 2 ini. Ya, teman, itu adalah area neckline dari cup handle ini, teman-teman. Dengan target ya, targetnya di kisaran berapa sih ya, teman-teman? Kita ukur aja dari sini ke sini ya. Dari dia breakout-nya kita bisa ukur ya. Itu ke kisaran 46.500 dolar teman-teman ya. Ini menjadi target. Cuman memang sebelum dia hit di area sini ya, di sini juga ada yang sebelumnya menjadi support kuat dan potensially menjadi new resistance ya teman-teman. Ini akan kita testing terlebih dahulu ya, dan tertingginya di kisaran 46.500. Jadi kita bisa lihat juga ya, ini pas banget di time frame 4 jam by the way. Ini tekanan atau pressure di seller ini masuk di kisaran area itu nih. Kita bisa lihat ya, yang saya buletin ini ya. Ini market drop signifikan ya, jadi ada probabilitas cukup besar ya ketika memang kita hit di area-area sekitar sini itu tekanan dari si seller itu akan datang kembali, ataupun kita akan melihat Bitcoin reject kembali untuk retest support bawahnya sebelum melanjutkan penguatan kembali ya teman-teman, ataupun sebelum melanjutkan bullish momentumnya. Jadi memang ketika memang dia going up ya, dan confirm membentuk yang namanya cup handle dan lain sebagainya, perlu diperhatikan di kisaran-kisaran area 46 ribuan dolar lah, 45.500 sampai sekitar 46 ribuan dolar ya. Jadi di area-area sini ya, ini adalah area yang sangat-sangat penting ya, karena memang kita bisa lihat pressure dari si seller sebelumnya masuk di area sekitaran situ teman-teman. Jadi mungkin buat kalian yang sudah averaging down atau udah cicil beli, bisa melakukan cicil jual kembali di kisaran area ini ketika memang market going up. Nah, nggak cuma di area sini ya, di area-area kemarin ini, di area sini pun kalian sudah boleh sekali untuk mengurangi posisi seperti video saya kemarin gitu ya, istilahnya cicil jual. Karena memang ya teman, di market yang nggak menentu seperti ini kan cuma jangka pendeknya, tapi overall kita masih melihat downtrend dari si Bitcoin. Jadi nggak ada salahnya untuk melakukan aksi cicil jual gitu teman-teman, daripada kita tuh berekspektasi oh ini bakalan bisa lanjut naik terus kita lupa kalau harus melakukan yang namanya, ataupun ya kita bisa lah ya melakukan yang namanya cicil jual, malah balik lagi ke harga awal kita beli. Jadi profitnya cuma numpang lewat, atau malah kita lupa juga jual di harga modal ketika market signifikan drop ya, kita malah sangkut ya atau rugi gitu ya, mengikuti pergerakan harga gitu ya teman-teman, karena memang market drop dan lain sebagainya. Jadi memang kalau kondisi-kondisi seperti ini di koin manapun ya, lebih baik melakukan aksi cicil jual gitu, nggak ada salahnya. Tapi balik lagi ke trade plan kalian. Kalau misalkan kalian tipe yang banyak duit gitu ya, kalau misalkan nih ya, misalkan nih contoh, misalkan kalian udah akumulasi di kisaran-kisaran 41 ribuan dolar, 42 ribu dolar ya, atau kisaran-kisaran market going up, nyentuh beberapa area resisten, kalian nggak mau jual ya, sampai market drop lagi ya di bawah area kalian akumulasi. Mungkin uang kalian kebanyakan ya, ataupun kalian juga nggak pusing ya, nggak masalah ya. Tapi kalau misalkan uang kalian nggak super duper banyak ya, nggak ada masalahnya untuk melakukan aksi cicil jual di beberapa area resisten terdekat, atau bahkan di stroke resisten area ketiga ini
teman-teman ya. Ini untuk Bitcoin-nya by the way ya. Jadi ini juga berlaku untuk altcoin ya, seperti yang kemarin saya bahas untuk Doge, untuk Sen gitu ya. Buat kalian-kalian yang memang sudah akumulasi, jual aja gitu ya untuk trade jangka pendek gitu teman-teman ya. Nggak ada masalah sama sekali gitu ya di market yang tidak menentu ini. Dan overall memang kita bisa melihat juga ya, kita sekarang beralih ke time frame yang lebih besar ya. Nah ini ya teman-teman ya, kita melihat untuk time frame daily-nya ya teman-teman ya. Ini untuk time frame daily-nya kita bisa lihat ini lower high dan ini potentially lower high. Jadi memang dia ini masih ya dalam corrective move-nya, atau kita bisa bilang ini adalah downtrend. Jadi overall market lagi downtrend nih. Ya kita nggak bisa expect ya koin-koin bakalan ngepump tinggi ya untuk kita bisa cuan luber dan lain sebagainya. Udah kita scalping tipis aja, nggak ada salahnya kok gitu ya. Toh yang penting profit. Balik lagi ya teman-teman ya, trading itu seni mengolah emosi, money management, kemudian manajemen resiko juga gitu ya. Kalau misalkan kita selalu beranggapan oh ini koreksi udah siap terbang, kita akumulasi di area sini. Ketika dia going up mendekati beberapa resisten, kita nggak mau jual, ya sudah nyangkut. Di sini nyangkut, market drop. Di sini akumulasi lagi ya. Terus wah ini kayaknya kalian pikir kan kemarin ada falling wedge dan lain sebagainya, ini kayak market udah siap rebound kenceng. Ternyata dia glosor ya, atau going to the deep kembali ya, kalian nyangkut lagi di area sini ya. Udah 2 kali nyangkut karena keserakahan, nggak mau take profit ataupun nggak mau melakukan cicil jual ya. Kemudian market going down. Nah sekarang nih ya, kalian sudah akumulasi lagi untuk yang ketiga kalinya di kisaran 41.000, 42.000. Market going up sesaat, kemudian kalian juga nggak mau nih cicil profit kembali ya, market kemungkinan akan terkena pressure lagi ya dari si seller. Bisa aja, nggak bisa juga teman-teman ya. Kemudian kalian nyangkut lagi untuk yang ketiga kalinya. Jadi ya profit kalian ini udah 3 kali nih kalian istilahnya kehilangan profit, cuma numpang lewat karena memang istilahnya keserakahan ya dari masing-masing, karena memang selalu menganggap market bakalan selalu going up. Ini nyentuh resist ini pastilah cuma resist kayak gini doang, bakalan going up lah, ini udah koreksinya udah cukup lah, bakalan going up. Selalu berpikir seperti itu, cuman kenyataannya tidak seperti yang kita harapkan. Makanya kenapa saya selalu menyarankan cicil jual gitu, nggak usah bingung ya, nggak usah bingung ketika kalian bingung mau cicil jual di mana. Ketika misalkan kalian melihat ada area resisten, ya udah kalian bisa melakukan cicil jual gitu kalau misalkan kalian ragu dan lain sebagainya ya. Kemudian kalau misalkan dilihat dari segi profitnya, ya udah ya, kalau misalkan memang kalian mau trade jangka pendek ya, profit nih ya, saya infokan sekali lagi, profit sekitaran 1% ya sampai 3% ya untuk trade benar-benar jangka pendek. Ini udah sangat-sangat cukup sekali ya, ini benar-benar gede menurut saya. Menurut saya loh teman-teman ya. Kemudian kalau misalkan kalian buat yang swing trade dan lain sebagainya, ini kisaran 5% ya sampai ya sekitar 10 atau 15% ya. Ya ini udah cukup sekali nih teman-teman. Nah ini by the way ini menurut pandangan saya loh ya. Jadi memang kalau misalkan benar-benar kalian trade jangka pendek, profit 1%, 3% ya udah, kalian bisa cicil jual atau take profit semuanya juga nggak masalah ya. Ataupun misalkan kalian punya porsi 100%, ya udah kalian misalkan jual 70%-nya atau 80% nggak masalah. Sisakan sedikit, takut misalkan dia terbang lagi gitu kan. Ya, yang penting kalian sudah ngantongin, amanin modal dan juga ada profitnya. Kemudian kalau misalkan yang kalian swing trade juga sama juga, yang mengurangi posisi di beberapa area resisten ataupun cicil jual. Ya cicil jual per 20%, jual lagi 30%, jual lagi 50%, sisakan 20%. Ya jadi kurang lebih seperti itulah teman-teman ya cara istilahnya cicil jual ya, ataupun beberapa range target profitnya. Ya ini untuk jangka benar-benar jangka pendek buat kalian scalping tipis harian, ataupun ini swing trade ya, bisa beberapa hari atau beberapa minggu gitu, kurang lebih seperti itulah ya. Kemudian kalau misalkan kalian melihat nih, oh ini kayaknya nggak sesuai harapan dan lain sebagainya, ya udah ya kalian ketika market udah naik sedikit seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, misalkan gini teman-teman ya, tujuan kalian di awal itu mau swing trade. Tujuan awal kalian mau swing trade dengan tadi ya targetnya misalkan 5% sampai 15%. Ya target kalian. Kemudian ya market seperti ini contohnya ya, going up, cuman memang nggak sesuai harapan kalian nih. Misalkan kalian trading di altcoin gitu ya, nggak nyampe di kisaran 10% atau 15% ya, yang nggak ada masalahnya untuk kalian cicil jual kembali di beberapa area seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi ketika market going down ya udah kalian nggak benar-benar istilahnya cuma numpang lewat profitnya, tapi kalian udah ngantongin profit dengan sisa muatan yang sedikit, tinggal kalian jual aja di harga modal. Contohnya kurang lebih seperti itulah kalau misalkan kalian ragu ataupun memang market nggak mendukung sampai ke titik target kalian. Jadi memang trading itu
harusnya ya fleksibel sih menurut saya gitu ya, nggak kaku-kaku banget lah. Misalkan kalian targetin 10%, ya udah kalian harus jual nanti kalau udah profit 10%. Balik lagi kita harus melihat tren market seperti apa gitu. Jadi di tren seperti ini juga kita bisa lihat kan, ini ada indikasi head and shoulder ya. Jadi istilahnya ini kan salah satu pattern yang nggak bagus gitu ya. Kalau misalkan dia kita bisa lihat kalau misalkan dia break dari neckline-nya dia di area sini nih ya, kisaran 40.000, 39.000, dia bisa drop lagi ke 28 sampai 30.000 dolar. Cuman memang disclaimer kalau break area key support ini. Jadi di kondisi-kondisi gini ya, buat kalian yang memang sudah trading kemudian udah profit, mau dicicil jual ya silahkan gitu. Jangan bingung bro ya. Jadi banyak banget yang nanyain kapan take profit di area berapa, ya udah ya simple aja. Kalian lihat juga Bitcoinnya, resisten Bitcoin yang tadi sudah saya sampaikan ya, beberapa area resistennya. Ketika Bitcoin hit di area beberapa area sini, kalian sudah bisa melakukan cicil jual. Ya perhatikan istilahnya support dan resisten untuk altcoin yang kalian transaksikan. Kemudian juga kalian bisa melihat juga ya support dan resisten dari Bitcoinnya. Jadi ada dua yang harus kalian perhatikan untuk kalian bisa melakukan ataupun mengambil keputusan untuk melakukan cicil jual ataupun cicil beli. Ya, teman-teman. Jadi perhatikan dua faktor. Jangan kalian cuma fokus di altcoin aja, tapi juga perhatikan Bitcoin tuh ya, teman-teman ya. Nah, kemudian di sini ya, teman kita bisa melihat ya, di sini itu terbentuk ya, ini daily ya. Ini adalah satu candle besar warna merah dan satu lagi nih candle warna hijau. Ya, ini seperti yang namanya bullish harami. Kalau memang dia benar-benar confirm seperti close candle-nya, mungkin kita harapkan di kisaran 43.000 lah ya teman-teman ya untuk daily-nya ya. Semoga aja dia close candle di kisaran 43 ribuan dolar. Ya, jadi ini adalah salah satu pertanda yang cukup baik untuk market bisa going up kembali. Ya, nah jadi kurang lebih seperti ini nih teman-teman. Bullish harami, kurang lebih seperti ini gambaran bullish harami. Nah, ini juga bisa nih teman-teman ya. Seperti ini bullish harami ya, kemudian di sini juga bisa ya. Bullish harami tuh teman-teman ya, memang next candle-nya itu dia itu lebih pendek. Cuman sebelumnya yang kita bisa lihat ya, ini bearish candle ya warna merah. Next lagi ini bullish candle, cuman memang porsinya ataupun ya levelnya ini lebih kecil ya, lebih pendek dibandingin si bearish candle ini. Ya jadi ini bisa menjadi salah satu juga ya pertanda kalau misalkan Bitcoin ini kemungkinan akan going up kembali, testing lagi kisaran 43.600-an sampai 44.000 dolar. Yang next target itu di area sini. Ya tadi saya sudah sampaikan di kisaran 45.500 sampai 46.000-an dolar. Cuman memang kalau misalkan di sini dia cuman fake out teman-teman ya, going up sesaat kemudian dia reject lagi sama seperti ini ya. False break ya, maksudnya ya false break teman-teman ya, dia kemungkinan akan retest lagi, balik lagi ke box warna kuning nomor 1 ini. Itu yang harus diperhatikan. Kalau misalkan dia testing berkali-kali di sini teman-teman ya, itu udah rawan sih, udah rawan jebol ya. Jadi kemungkinan untuk hit lagi di kisaran 40 sampai 41 ribu itu cukup besar probabilitasnya kalau misalkan dia beberapa kali nge-retest kembali support ini. Ya, seperti yang sebelumnya kita lihat ya, ini beberapa kali sering banget di testing ya, akhirnya jebol lagi. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan teman-teman ya. Itu sekilas saja teman-teman untuk update si Bitcoin ya. Semoga memang market cepat pulih ya, dan ini benar-benar confirm yang namanya bullish harami. Semoga teman-teman ya. Jadi itu aja, kalian bisa juga request ya untuk beberapa koin ataupun altcoin pilihan yang untuk saya istilahnya analisa ya di beberapa video ke depan. Dan sampai jumpa untuk next video saham profit.